Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai kelompok sosial yang terdengar dan kelompok sosial yang terpinggirkan, serta dampaknya terhadap pembentukan identitas nasional. Nah, di sini yang pertama kita membahas mengenai latar belakangnya, yaitu lahirnya etnisitas pribumi dan non pribumi, kaum yang terdengar dan kaum tidak terdengar. Nah, di sini kita pada zaman kolonial juga, pada zaman penjajahan Belanda, Belanda membuat sebuah kebijakan yang dimana Belanda itu membentuk sebuah stratifikasi sosial dan ekonomi. Nah, melalui kebijakannya yang disebut dengan Reglem atau RR, nah, yang dibentuk pada tahun 1854. Di situ Belanda membagi 3 golongan. Yang pertama, golongan atas diisi oleh kaum bangsawan dan kaum priai. Seperti zaman ini kalau bisa disebut dengan gubernur, pokoknya orang-orang pemerintahan. Baru golongan orang-orang Eropa atau golongan seperti Belanda itu sendiri. Nah, golongan menengah diisi oleh kaum dari pedagang dari Asia Timur seperti India, Cina, dan Arab. Kemudian dilanjut juga dengan Indo-Eropa atau anak-anak dari hasil keturunan Belanda dengan hubungan mereka dengan gundik atau nyai pada zaman itu ya. Nah, lahirlah Indo-Eropa ini. Indo-Eropa ini sebenarnya statusnya pada zaman itu masih abu-abu karena dia tidak diterima sebagai orang Eropa karena mereka bukan Eropa murni. Nah, tetapi mereka tidak ditolak oleh pribumi karena mereka bukan pribumi dianggap. Nah, tetapi posisi mereka ini lebih tinggi daripada kaum pribumi dari golongan rakyat biasa. Nah, baru yang terakhir yaitu golongan pribumi dari rakyat biasa ini sendiri, yang dimana kaum pribumi dari rakyat golongan biasa ini mereka adalah kaum golongan yang terpinggirkan, yang dimana mereka dalam bekerja memperoleh upah yang sangat rendah. Nah, Belanda membagikan konstruksi rasial ini untuk mempertahankan kekuasaan kolonialnya, karena pada zaman itu dengan adanya perpecahan seperti ini, Belanda lebih mudah mengatur kelompoknya sehingga mereka bisa tertib. Misalnya kelompok orang Asia Timur seperti Cina, India, dan Arab, mereka akan ditinggalkan. Misalnya di Cina mereka akan tinggal di kampung Cina, kalau di Arab mereka akan tinggal di kampung Arab. Habis itu kalau misalnya India tinggal di kampung India. Nah, kalau misalnya rakyat biasa ini mereka akan tinggal di lorong-lorong kota pada zaman itu. Nah, mereka ini kalau golongan biasa ini tidak memperoleh hak istimewa seperti akses pendidikan dan kebanyakan mereka itu ditindas. Nah, sedangkan golongan dari orang atas ini mereka memperoleh akses pendidikan, bahkan mereka tinggal seperti sekarang ini ibaratnya di perumahan. Nah, di situ mereka mempunyai hak yang istimewa. Sedangkan kalau misalnya di golongan menengah, mereka itu memperoleh hak istimewa seperti mereka itu sebagai penghubung antara perdagangan antara Belanda dengan masyarakat pribumi. Nah, seperti contohnya pada zaman itu mereka membuka pedagang-pedagang toko. Nah, dari situlah sehingga sekarang Cina itu masih membuka toko. Nah, cikal bakalnya karena dari dulu mereka itu sudah membuka toko. Tugas mereka itu sebagai penghubung perdagangan antara Belanda dengan pribumi. Nah, jadi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya tadi. Selanjutnya kita bahas yaitu kelompok yang terdengar. Nah, sebelumnya seperti yang kita ketahui bahwa kolonial Belanda sudah membagi etnisitas pribumi dan non pribumi. Nah, setelah etnisitas itu terbagi pribumi dan non pribumi, terjadi stratifikasi antara pribumi dan non pribumi ini yang sering disebut dengan sistem kasta Belanda. Nah, Belanda kemudian membagi kelompok masyarakat menjadi beberapa kelompok yang di mana orang-orang Eropa sebagai ras paling unggul, dan kemudian disusul dengan pedagang-pedagang dari Asia Timur yaitu Cina, Arab, India, yang dimana pedagang-pedagang Asia Timur ini sebagai penghubung perdagangan antara Eropa dan masyarakat pribumi, yang kemudian disusul juga dengan kelompok kaum Indo-Eropa, yang dimana kaum Indo-Eropa ini lebih rendah dari kaum Eropa murni, namun
pantas untuk mengaspirasikan suara mereka kepada kaum yang pribumi. Jadi mereka juga dianggap bahwa pendidikan mereka masih minim dan mereka tidak dan orang-orang non pribumi menganggap bahwa mereka hanya untuk bekerja dan tidak dan mereka hanya tidak memiliki hak khusus untuk memberikan suara mereka. Yang kedua ada rakyat jelata. Yang mana rakyat jelata ini juga sama seperti kaum non pribumi. Rakyat jelata ini juga ada beberapa yaitu petani, buruh, dan perempuan. Orang-orang inilah yang suara-suara mereka yang tidak didengar karena itu yang karena mereka tidak memiliki pendidikan yang tinggi untuk menyuarakan aspirasi mereka tersebut. Akan dilanjutkan oleh selanjutnya yaitu dampaknya terhadap pembentukan identitas nasional. Yang pertama itu memperkuat diskriminasi, di mana dari artikel yang sudah saya baca dari Arief Yanto mengatakan bahwa kelompok yang satu dianggap punya hak sosial, politik ekonomi lebih tinggi dari yang lain dalam sebuah nation atau bangsa. Nah, pada ini menunjukkan bagaimana konsep non pribumi dan pribumi digunakan untuk menerapkan diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kelompok minoritas. Nah, yang kedua itu melemahkan rasa kebangsaan, di mana di sini konsep non pribumi dan pribumi menyatakan adanya perpecahan dan kepercayaan antara warga negara sehingga terjadinya melemahnya rasa kebangsaan. Yang ketiga itu mengarah kepada kesenjangan. Seperti yang sudah saya baca dalam jurnal Arief Yanto, terdapat adanya keterkaitan etnisitas. Nah, dalam isinya itu terdapat adanya antara kodrat pria dan wanita. Di situ menunjukkan terjadinya perbedaan antara pria dan wanita sehingga mengarah kepada kesenjangan. Nah, inilah dampak terhadap pembentukan identitas nasional. Baik, izin menjelaskan lagi mengenai kelompok yang terpinggirkan ya. Nah, jadi kelompok yang terpinggirkan ini kelompok pribumi dari rakyat jelata ya, sebenarnya dari rakyat jelata. Pokoknya rakyat-rakyat biasa yang dari pribumi itu mereka dianggap sebagai budak ya. Kalau di perempuan mereka bisa dianggap sebagai gundik pada zaman gundik atau nyai, sebagai wanita hiburan bagi tentara Belanda. Nah, baru kalau misalnya di laki-laki, nah mereka tuh di pekerjaan mereka itu cuma buruh kerjanya. Mereka untuk memperoleh upah yang sangat rendah daripada golongan bangsawan, priai, dan golongan menengah ini. Nah, baru kelompok yang terpinggirkan ini mereka tidak mempunyai hak istimewa, seperti suaranya tidak didengarkan, habis itu pendidikan yang minim, habis itu bahkan mereka tinggal bisa dibilang di lorong-lorong kota.